Telah berkata ulama, haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya. Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, yang menjariakan diri manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah. Nanti akan kita pelajari 72 golongan yang dianggap sesat. Setelah disensor, setelah diteliti, setelah sangat selektif oleh para ulama yang membuat jaringan filterisasi terhadap aliran ini karena diajar oleh orang-orang tentang usuluddin, tentang akidah, karena dia tidak paham akidah, akhirnya manusia bisa keliru. Contoh, ada yang mengatakan Tuhan itu di langit. Dia tidak paham ayat ini majadi. Tuhan itu kan ada di langit. Dengan bukti ayat Al-Quran Allah bersemayam di aras. Dia tidak paham aras ini adalah majadi. Tuhan itu punya tangan. Mana bukti dalam Al-Quran yadullah fawqa aydihim. Dia tidak paham ini majadi. Dia berkata Tuhan punya telinga. Mana bukti innallaha samiul basir. Dia tidak paham yang mendengar bukan dengan telinga. Bukanlah setiap yang mendengar itu telinga, dan tidak setiap telinga itu bisa mendengar. Orang tuli punya telinga, kenapa nggak bisa mendengar? Apakah setiap yang mendengar mesti dengan telinga? Tidak mesti. Sekarang dunia teknologi, kita punya tape recorder, kita rekam suara manusia, kita rekam suara-suara yang lain. Lalu setelah habis kita off-kan, lalu kita on kembali, kita hidup kembali. Suara manusia tadi yang bersuara langsung terekam pada tape recorder. Kan dia tidak punya telinga, kenapa bisa mendengar? Tidak semestinya semua yang mendengar itu pakai telinga. Pak Glinyong itu sekarang ada CCTV, ada Palapa, ada dunia maya. Karena dunia ini bersifat globalization, dunia ini menjadi bulat dan kecil. Apa yang terjadi di Amerika langsung masuk ke rekaman kita yang punya Android dan internet. Dari mana punya mata dia bisa melihat? Dari mana punya telinga, tape recorder dan Android atau alat teknologi Palapa yang dipasangkan oleh ilmu telekomunikasi? Dari mana dia mendengar? Telinga tidak punya. Dari mana melihat? Mata tidak ada. Maka logika main. Apakah setiap yang mendengar mesti dengan telinga? Tidak. Apakah setiap yang mendengar itu telinga? Belum tentu. Lalu dalam firman Allah, innallaha samiul basir. Allah melihat, Allah mendengar, bukan berarti dengan mata. Itu namanya zat. Paham yang sesat ini berkata, ini menjadi masalah. Tuhan punya telinga kok. Tuhan punya mata. Mana? Ada dalam Al-Quran. Innallaha samiul basir. Wajhu wa yabqa wajhu rabbuka rabbaka. Kekallah wajah Tuhan. Dia mengatakan Tuhan punya muka. Muka itu wajhun bukan makna muka, tapi bermakna zatuhu. Orang-orang yang paham tauhidlah yang bisa mengajar ilmu tauhid agar orang lain tidak sesat. Kalau demikian, memilih guru tentang tauhid, tentang usuluddin ini penting agar kita tidak terjebak kepada aliran yang tidak sesuai. Akhirnya sekarang kita lihat ada mengadakan Nabi 26, ada Nabi palsu. Ini kan orang-orang Islam juga. Padahal kita paham dalam dunia tauhid, dalam dunia akidah, dalam surat Ibrahim ayat 40, siapa Muhammad itu? Khataman Nabiyyin, penutup dari segala nabi. Berarti dia Nabi Muhammad hanali nabi. Bahkan Milat Abraham mengatakan Al-Musaddiq itu nabi ke-26. Ini kan sesat. Kenapa? Allah sudah nyatakan dalam firman, setelah Muhammad Rasul tidak ada lagi dan Rasul. Kenapa muncul Nabi ke-26? Karena aliran sesat Milah Abraham
ingin menggiring millah itu menjadi sebuah agama, karena syarat sebuah agama wajib ada dua syarat. Yang pertama adanya nabi, kedua adanya kitab. Dua inilah baru disebut sebuah agama. Jadi milad Abraham mengiring Al-Musaddiq sebagai nabi dan rasulnya agar millah ini diakui oleh negara sebagai sebuah agama resmi negara. Nah, berarti ada kajian politik. Jadi ada pendekatan-pendekatan dalam istilah ilmiah, itu namanya historic approach. Ada pendekatan sejarahnya, bagaimana sebuah agama diakui. Itu sudah berbicara dalam link teoritis, ilmiah dan politik kepentingan kelompok tertentu. Hari ini di meja menteri itu sudah 158 aliran kepercayaan dan sesat sudah diajukan kepada menteri. Baiklah, sambil kita niat ikhtifaf, kita lanjutkan pelajaran kita malam ini menyangkut dengan yang wajib pada si mukallaf. Ya, sudah selesai. Sekarang yang wajib pada diri Allah Subhanahu wa taala juga sudah kita sedikit kita jelaskan. Halaman 10 ya. Jadi wajib pada Allah ini sudah kita definisikan, ma la yatasawwaru fi aqli yadama wal mustahilu ma yatasawwaru fi aqli wujudu wal jaizu ma yasiru fil aqli wujudu wa adamu. Jadi pada akal manusia ada tiga sisi yang harus dia pahami. Yang pada diri Allah itu ada wajib 20 sifat, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itulah nanti arahnya ke ikhtifat 50 ya. Pada akal manusia disebut wajib adalah sesuatu yang tidak akan diterima oleh akal yang sehat, tidak ada hal itu. Allah wujud, lalu wajib wujudnya. Pada akal tidak mungkin ada sesuatu lalu tidak ada yang mengadakan sesuatu. Alam ini ada, wajib pada akal manusia ada, tukang ada. Kalau mustahil sebalik dari wajib pada kajian tauhid, dia tidak diterima pada akal sehat adanya sesuatu. Umpama kita mengatakan alam ini ada tapi tidak ada tukang ada, ini tidak mungkin. Karena alam sudah wujud ada, tentu ada tukang ada. Maka di dalam kajian tauhid jangan nanti kita terpengaruh berbagai teori-teori barat, seumpama teori Big Bang ya. Teori Galileo, teori Big Bang, apa teori itu yang mengatakan alam ini nggak ada urusan Tuhan. Jadi karena alam ini terus berproses, berkembang sendiri tanpa tukang ada. Jadi satu saat menurut teori Big Bang, orang kafir, dia tidak perlu ada yang menghancurkan. Habis masanya, masa expirednya ya hancurlah alam ini. Kan teori-teori alam dalam teori orang-orang barat. Di dalam kajian Islam bahwa setiap benda ada tukang ada. Berarti alam ini siapa yang menciptakan? Allah. Yang disebut sifat Allah Luhul Khaliqu Jalla Jalla, yang menjadikan alam ini. Satu saat karena alam ini ada tukang yang mengadakannya, satu saat alam ini akan tiada. Siapa yang mentiadakan alam ini? Allah. Allah wajib wujud, Allah bersifat baqa, maka Allah hancurkan alam. Allah lah yang bersifat baqa. Lalu kalau sifat jaiz boleh menjadikan, boleh tidak. Jadi Allah memberikan surga kepada manusia itu jaiz, mengadakan alam ini jaiz, membuat sesuatu alam dunia ini jaiz. Lalu berikutnya pada kajian dalam ilmu akal itu ada dua, ada nazar
pengetahuan, butuh teori-teori. Ya, dari nadhari itu asal kata nadhara. Nadhara itu adalah mendalami. Kalau ra'a sekilas. Makanya kalau kita lihat bahasa Arab, hukum manakah, kalimat manakah yang disebut hukum haram melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, kalimatnya nadhara. Kalau nadhara ada efek, ada timbal balik. Umpama, sekedar contoh, kita melihat seseorang, si perempuan A umpamanya, terbayang pada pikiran kita begini, begini seterusnya. Jadi akhirnya dia tidak berhenti di alam pikiran sekedar melihat, tapi ada efek dari melihat. Itu namanya nadhara, itu hukumnya haram. Tapi kalau sekadar ra'a, itu tidak haram. Contoh, siapa yang lewat? Si A umpama, atau Aminah umpamanya. Selesai. Itu tidak haram. Yang menjadi hukum haram itu nadhara. Ada efek di alam pikiran. Kalau bahasa nyanyian anak muda, sekali melihat tahannya 1 minggu. Nah, jadi itulah yang disebut nadhara. Kalau ra'a tidak masalah. Kalau begitu untuk memahami alam ini dalam logika, mana yang terpakai nadhara? Mendalami. Kita lihat. Kenapa ada langit? Dalam langit ada bintang, ada planet Merkurius, Venus, Jupiter, Marturnus, Saturnus dan seterusnya. Siapa yang menjadikan langit ini? Dalam langit ada segala macam planet, jutaan bintang, tentu ada yang menciptakannya. Lalu langit itu di mana letaknya, bila imadin tanpa diam, dan terus akal bermain-bermain. Semua bentuk alam yang begitu rapi, yang langit tanpa diam, di dalam laut begitu dalam, di dalam darat ada gunung, ada binatang buas, ada tumbuh-tumbuhan. Apa mungkin pada akal manusia berkata tidak ada yang menciptakan alam ini? Ini tidak mungkin. Terus akal bermain. Siapa yang menciptakan alam ini? Harus beda dengan yang dicipta. Ini meja. Tentu meja ini harus beda dengan orang mengadakan meja. Karena objek meja beda dengan yang membuat meja. Yang membuat alam, yang menciptakan alam harus beda dengan alam. Kalau begitu siapa Allah kita? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak akan pernah serupa dengan makhluknya. Jika di alam pemikiran terbayang lagi begini Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh serupa. Terbayang lagi begini Tuhan, bukan Tuhan, begini Tuhan. Yang bukan Tuhan, itulah Tuhan yang maknanya Allah. Karena orang kafir dulu dia tidak kenal namanya Allah. Karena hidup di dalam zaman yang jauh daripada nilai ketauhidan, maka para filosof mencari kebenaran lewat akal, disebut para filosofis. Maka dia berkata, the absolute God. Di luar alam ini ada yang berbeda dengan yang lain, disebut maha mutlak. Di dalam Islam pula Allah dalam itikadnya. Berarti sampai kepada nadhari menurut ulama wajib kita pahami agar iman kita kuat. Jadi nadhari lawannya daruri. Kalau daruri tidak banyak kita pahami, tidak banyak kita dalami. Baik dayangnya buah. Nyan namanya daruri, dan namanya hidup buah. Anak dayangnya bukan. Ibaratkan kem. Nah anak kem. Jadi ada secara spontanitas itu dia ketahui oleh manusia, itulah disebut daruri. Nah, baru nanti di dalam wajib pada taklifi dia berbeda dengan pada syara. Tadi adalah pada tauhid, wajib pada syara itu ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada haram, ada makruh. Nah, ini sudah kita pahami. Baru kita loncat sebelah halaman 12 ya. Faedah ini suatu faedah bermula bila balik kanak-kanak itu dengan 2 perkara. Pertama dengan
keluar mani dengan bermimpi atau lainnya, kemudian daripada tamam umurnya 9 tahun dan keduanya dengan tamamnya umurnya 15 tahun, maka dua alamat ini pada kanak-kanak laki-laki dan perempuan, yakni bersekutu pada laki-laki dan perempuan dan dilebihkan pada perempuan dengan haid, kemudian daripada sempurna 9 tahun takriban ini ukuran lebih kurang, mengata kurang 15 hari, jangan lebih daripadanya. Jadi tadi diceritakan oleh para musannif bahwa definisi balik itu adalah yang menjadi hukum taklifi ukurannya balik. Lalu apa definisi balik? Apa tanda balik? Balik dalam pandangan agama ada sisi umur, ada sisi tanda. Orang Arab karena subur itu, perempuan Arab biasanya 9 tahun sudah balik. Tapi kalau mereka yang tidak subur karena pengaruh makanan, karena bahagian tubuh manusia itu biologisnya sangat pengaruhi dengan makanan, protein hewani, protein nabati yang kita konsumsi setiap saat mempengaruhi tubuh manusia. Jadi kalau manusia sehat, kalau perempuan Arab itu 9 tahun sudah balik. Ya. Kalau dia yang kedua tandanya bermimpi, itu ada pada laki-laki, ada pada perempuan yang mimpinya akhirnya keluar mani, itu sudah balik. Apa artinya? Hukum taklifi sudah takluk, wajib salat, wajib puasa, dan menyentuh perempuan laki-laki batal wudu. Itu arahnya dalam taklifi. Kalau misalnya mimpi tidak, haid tidak, usia 15 tahun itu sudah positif baliknya. Beda di dalam hukum negara, dalam PBB itu dianggap dewasa 17 tahun, maka tidak boleh dinikahkan putri di bawah 17 tahun. Maka ketika siapa namanya Syekh Puji menikahkan seorang perempuan usianya 16 tahun, menjadi heboh dalam pandangan negara karena usianya belum sampai 17 tahun dalam pandangan negara, tapi dalam pandangan agama tetap sah. Karena untuk menikahkan tidak mesti usia si perempuan ini balik. Cuman hubungan suami istri baru dalam tanda petik, tapi hukum menikah karena yang menerima nikah kan bukan si perempuan, yang menikahkan adalah ayah kandungnya yang menerima pihak laki-laki. Karena pada negara memegang pada acuan 17 tahun, maka Komnas Anak-anak menganggap Syekh Puji melanggar undang-undang negara secara agama. Tidak melanggar kan? Kan dia perkawinan 15 tahun. Ini berbicara pada posisi balik, karena tadi hukum syara itu yang terjadi taklifi pada hukum balik. Syahadan sekali lagi ini masih dalam keterangan kita baca. Jadi syahadan ini keterangan lah, kalau bahasa itu keterangan ya. Wajib atas wali kanak-kanak mengajar akan anaknya akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, barang yang mustahil atasnya, dan barang yang harus baginya. Demikian lagi wajib atas suami mengajarkan akan istrinya, dan penghulu mengajar akan sahayanya akan demikian itu. Karena hukum taklifi yang wajib pada Allah 20, yang mustahil 20, yang jahid 1, pada Rasul wajib 4, yang mustahil 4, yang jahid 1, jadilah i'tiqad 50. Kepada siapa kewajibannya? Bagi seorang ayah wajib mengajar anaknya. Bagi seorang suami ketika dia menikah, rupanya istrinya tidak bisa apa-apa, wajib mengajar istrinya tentang i'tiqad 50. Disinilah kata kunci dalam pandangan para ulama, si laki-laki haram mencegahkan istrinya keluar rumah untuk belajar ilmu jika si suaminya tidak paham tentang itu. Menyoholain hanaja aja tetap. Tapi menyatakan soikun mas abang apalah. Kayak dia apa? Menyatakan tamnya hanya tetap. Kenapa? Ketika dia tidak bisa diri sendiri,
si suami ini beban taklifi, wajib dia utus, wajib dia mencari tempat untuk mengajar istrinya agar paham ini kalimat. Jadi hajat hamil. Jadi nafkah wajib. Kenapa? Ini imbas nanti ke pengadilan. Banyak kadang-kadang suami ini berkata, "Pelebih nafkah itu cut, ini cut ke hakim. Pandai nak ada pegangan lebih itu biji." Tanya, betul kata Urinang kata duit ada ketam ni aku baik duit ada duit betul. Hot duit duit aku. Kiman halun duit tuan akin ganyan piklau pri pejun. Kerana tanya kelong pernah kelong lo ketam. Abangan ayam bubangai long betul dalam duit. Maka hakim memutuskan kesalahan pihak suami wajib menghitung nafkah. Nah, jadi impas nanti ke sana dalam pengadilan. Jadi semua ada hubungan. Sedikit lagi syahadat ini keterangan. Ini masih berbicara pada kata kunci. Telah berkata ulama, haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya. Maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, yang menjariakan diri manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah. Nanti akan kita pelajari 72 golongan yang dianggap sesat. Setelah disensor, setelah diteliti, setelah sangat selektif oleh para ulama yang membuat jaringan filterisasi terhadap aliran ini karena diajar oleh orang-orang tentang usuluddin, tentang akidah, karena dia tidak paham akidah, akhirnya manusia bisa keliru. Contoh, ada yang mengatakan Tuhan itu di langit. Dia tidak paham ayat ini majazi. Tuhan itu kan ada di langit. Dengan bukti ayat Al-Quran Allah bersembayam di aras. Dia tidak paham aras ini adalah majazi. Tuhan itu punya tangan. Mana bukti dalam Al-Quran yadullah fawqa aydihim. Dia tidak paham ini majazi. Dia berkata Tuhan punya telinga. Mana bukti innallaha samiul basir. Dia tidak paham yang mendengar bukan dengan telinga. Bukanlah setiap yang mendengar itu telinga, dan tidak setiap telinga itu bisa mendengar. Orang tuli punya telinga, kenapa enggak bisa mendengar? Apakah setiap yang mendengar mesti dengan telinga? Tidak mesti. Sekarang dunia teknologi, kita punya tape recorder. Kita rekam suara manusia, kita rekam suara-suara yang lain. Lalu setelah habis kita off-kan, lalu kita on kembali, kita hidup kembali. Suara manusia tadi yang bersuara langsung terekam pada tape recorder. Kan dia tidak punya telinga, kenapa bisa mendengar? Tidak semestinya semua yang mendengar itu pakai telinga. Pak Glinyong Hitip, sekarang ada CCTV, ada Palapa, ada dunia maya. Karena dunia ini bersifat globalization, dunia ini menjadi bulat dan kecil. Apa yang terjadi di Amerika langsung masuk ke rekaman kita yang punya Android dan internet. Dari mana punya mata dia bisa melihat? Dari mana punya telinga tape recorder dan Android atau alat teknologi Palapa yang dipasangkan oleh ilmu telekomunikasi? Dari mana dia mendengar? Telinga tidak punya. Dari mana melihat? Mata tidak ada. Maka logika main. Apakah setiap yang mendengar mesti dengan telinga? Tidak. Apakah setiap yang mendengar itu telinga? Belum tentu. Lalu dalam firman Allah, innallaha samiul basir. Allah melihat, Allah mendengar, bukan berarti dengan mata. Itu namanya zat. Paham yang sesat ini berkata, ini menjadi masalah. Tuhan punya telinga kok, Tuhan punya mata. Mana ada dalil Al-Quran? Innallaha samiul basir. Wajhu wa yabqa wajhu rabbuka rabbaka. Kekallah wajah Tuhan. Dia mengatakan Tuhan punya muka. Muka itu wajhul bukan makna muka, tapi bermakna zatuhu. Orang-orang yang paham tauhid la
yang bisa mengajar ilmu tauhid agar orang lain tidak sesat. Kalau demikian, memilih guru tentang tauhid, tentang usuluddin ini penting agar kita tidak terjebak kepada aliran yang tidak sesuai. Akhirnya sekarang kita lihat ada mengadakan Nabi 26, ada Nabi palsu. Ini kan orang-orang Islam juga. Padahal kita paham dalam dunia tauhid, dalam dunia akidah, dalam surat Ibrahim ayat 40, siapa Muhammad itu? Khataman Nabiyyin, penutup dari segala nabi. Berarti dia Nabi Muhammad hanali nabi. Bahkan Milat Abraham mengatakan Al-Musaddiq itu nabi ke-26. Ini kan sesat. Kenapa? Allah sudah nyatakan dalam firman, setelah Muhammad Rasul tidak ada lagi dan Rasul. Kenapa muncul Nabi ke-26? Karena aliran sesat Millah Abraham ingin menggiring millah itu menjadi sebuah agama. Karena syarat sebuah agama wajib ada dua syarat. Yang pertama adanya Nabi, kedua adanya kitab. Dua inilah baru disebut sebuah agama. Jadi milad Abraham mengiring Al-Musaddiq sebagai nabi dan rasulnya agar millah ini diakui oleh negara sebagai sebuah agama resmi negara. Nah, berarti ada kajian politik. Jadi ada pendekatan-pendekatan dalam istilah ilmiah itu namanya historis approach. Ada pendekatan sejarahnya, bagaimana sebuah agama diakui. Itu sudah berbicara dalam link teoritis ilmiah dan politik kepentingan kelompok tertentu.